Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang norma dan etika bisnis dalam berwirausaha. Dalam menjelaskan bisnis bersama dengan stakeholder, perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin di antaranya selalu baik. Solusi dari masalah tersebut adalah menerapkan prinsip etika berbisnis dalam perusahaan. Etika bisnis ialah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui integrasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Dalam berbisnis pasti tidak bisa dihindari dengan norma. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Norma memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Adapun macam-macam norma yaitu: satu, norma khusus, yaitu aturan-aturan yang hanya berlaku dalam bidang kegiatan dan situasi yang khusus atau tertentu. Contoh aturan-aturan yang diterapkan dalam dunia kerja seperti jam masuk kerja, cara kerja, pakaian, seragam, dan sebagainya. Dua, norma hukum, aturan yang berlaku yang lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Tiga, norma sopan santun. Norma sopan santun adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Empat, norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan diniscaya demi keselamatan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik. 5. Norma moral. Norma moral yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia. Norma moral ini menyangkut tentang aturan baik buruknya, adil tidak tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Adapun prinsip etika yang harus dijalankan selama penerapannya, Populix telah merangkum sejumlah prinsip utama dalam poin berikut ini. 1. Otonomi. Seperti yang kita tahu, kompetensi seorang pelaku bisnis dalam mengambil keputusan haruslah baik. Prinsip otonomi memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya, sehingga visi dan misi yang disusun membawa dampak baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder perusahaan. 2. Equilibrium. Berhubungan dengan otonomi pelaku bisnis, segala keputusan yang diambil juga harus seimbang. Dengan kata lain, perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu. Misalnya, memberikan upah sesuai kontrakan dan kontribusi kerja karyawan. 3. Free will atau kehendak bebas. Kehendak bebas yang dimaksud adalah kesempatan rata yang bisa didapatkan individu. Seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama sesuai dengan potensi mereka. Tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan satu kelompok saja. 4. Responsibility. Sebelumnya, pada teori deontologi dalam etika berbisnis juga membahas tentang responsibilitas perilaku usaha. Jadi di samping menerima kehendak bebas, segala perilaku atau tindakan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. 5. Honesty. Dalam ranah bisnis, adanya transparansi, kejujuran juga harus ditetapkan dalam berperilaku. Contohnya, dalam ketika melakukan transaksi jual beli produk, maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Tidak hanya itu, contoh lainnya adalah pelaporan keuangan juga harus didasari dengan transparan. Baiklah, perkenalkan saya M. Zaki Naufal akan menjelaskan cara-cara untuk mempertahankan standar etika bisnis dalam berwirausaha adalah sebagai berikut. 1. Ciptakan kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi pemangku kepentingan. 2. Kembangkan kode etik. Kode etik adalah suatu catatan tentang standar perilaku serta prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan. 3. Jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Manajer harus mengambil tindakan apabila melanggar etika. Bila karyawan mengetahui bahwa yang melanggar etika tidak hukum, maka kode etik menjadi tidak berarti apa-apa.
4. Lindungi hak perorangan. Akhir dari semua keputusan setiap etika sangat tergantung pada individu. Makin tinggi seseorang dengan kekuatan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilainya merupakan jaminan yang terbaik untuk menghindari penyimpangan etika. Tanggung jawab sosial perusahaan yang dalam bahasa Inggris disebut Corporate Social Responsibility. Ini merupakan sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. Definisi TCR adalah komitmen dari bisnis atau perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Wacana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang kini menjadi isu sentral yang semakin populer dan bahkan ditempatkan pada posisi yang penting. Karena itu, kian banyak pula kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait mulai masuk wacana ini, tidak sekedar mengikuti tren, tapi memahami esensi dan manfaat. Corporate Social Responsibility itu sendiri adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka, dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan atau stakeholder berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Artinya, pihak perusahaan harus melihat jika CSR bukan program pemaksaan, tapi bentuk rasa kesetiakawanan terhadap sesama umat manusia, yaitu membantu melepaskan pihak-pihak dari berbagai kesulitan yang mendera mereka. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, dimaafkan, kekurangan